Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah yang pertama dan yang utama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah serta mengikuti suri tauladan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga akan menjadi wasilah hidup yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan bagi baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para umat beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat beliau yang senantiasa ittiba kepada Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah tema mewaspadai dekadensi moral. Tentunya kita sama-sama telah menyaksikan jika akhir-akhir ini betapa bangsa kita telah mengalami suatu hal yang disebut dengan dekadensi moral. Lantas apa itu dekadensi moral? Perlu diketahui dekadensi berasal dari kata dekaden yang berarti keadaan merosot atau mundur suatu moral atau akhlak. Dengan kata lain, dekadensi moral merupakan suatu kondisi moral yang jatuh dalam kondisi merosot atau mundur dan sulit untuk dikembalikan atau diarahkan seperti keadaan sebelumnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dekadensi moral bangsa kita ini ditandai dengan 3 perkara sebagai berikut. Yang pertama, pergaulan bebas. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dari hari ke hari ternyata menjadi fasilitas yang empuk bagi remaja ataupun anak muda dalam mengakses berbagai hal yang bersifat bebas. Suatu informasi tabu hanya untuk pribadi dan terbatas pada kelompok tertentu, tapi malah mudah untuk diakses dan menjadi ajang komunikasi publik yang viral. Fakta yang terjadi di sekitar kita
yaitu maraknya situs-situs pornografi yang mudah diakses oleh pelancong internet. Memang di satu sisi penggunaan internet dapat membawa dampak baik bagi remaja ataupun anak muda untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat. Namun di sisi lain, internet juga dapat memberikan sisi negatif, yakni dengan tersedianya situs-situs yang tidak layak untuk ditonton. Dekadensi moral atau merosotnya akhlak akibat pengguna internet itu ditandai adanya perilaku seks bebas yang terjadi di kalangan remaja dan pada saat ini. Sebagai muslim, tentunya kita sangat prihatin menyaksikan fenomena ini, terlebih mereka kebanyakan dari golongan anak-anak muslim. Maka saatnya kita mengawasi putra-putri kita dalam penggunaan internet yang dalam kondisi saat ini begitu mudah diakses melalui handphone di tangan mereka. Berikanlah pemahaman yang benar tentang cinta kasih dan hubungan dengan lawan jenis. Tanamkan keimanan yang benar terhadap mereka. Jangan biarkan mereka jauh dari agama. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah ngalaiha malaikatun hiladun sidatun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian tanda yang kedua yaitu minuman keras dan narkoba. Peredaran minuman keras atau miras dan narkoba dari hari ke hari semakin tidak terbendung lagi. Peredaran dan penyebaran ini selalu mengalami peningkatan yang tajam. Tentunya kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang haram ini, mengingat dampak yang dihasilkan dari mengkonsumsi barang tersebut sangat buruk, terlebih jika sudah kecanduan. Setelah kecanduan maka segala usaha akan dilakukan seseorang untuk memperoleh barang haram tersebut. Walaupun harus melalui banyak cara-cara yang tidak benar, seperti melakukan pencurian, pencopetan, dan pembegalan. Sudah jelas hal ini selain merugikan diri sendiri, dekadensi moral akibat miras dan narkoba juga mempengaruhi keadaan sosial masyarakat sekitar kita. Selain itu, lebih parah lagi, miras dan narkoba ini, para pejabat ini pun juga ada yang terseret ke sini. Dapat merusak akal, merusak organ tubuh, dan membuatnya lemah. Sehingga pantaslah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW melarang mengkonsumsi miras dan narkoba ini. Di dalam hadis riwayat Ummu Salamah, beliau mengatakan, Naha Rasulullah SAW ngan kuli muskirin wa muhtarin. Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir atau yang membuat lemah. Hadis Abu Dawud
dan Ahmad. Allah sendiri juga memberikan firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 57. Wa yukhilu lahumut thayyibati wa yukharimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Tentunya miras dan narkoba termasuk dalam kategori barang terlarang dalam ayat ini. Mengingat miras dan narkoba pasti memberikan efek negatif yang sangat buruk bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai tentang ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, korupsi. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengarkan mengenai ramainya kasus korupsi di Indonesia. Menurut ajaran Islam, korupsi sesungguhnya suatu perbuatan dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadi seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali madorotnya. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'ali nganil musarokati li sairil basar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul muqtabar. Allahumma fasholli wa sallim ala muhammadin sayyidil abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qarar. Amma ba'd, fayang ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua Jumat tanggal 11 November ini diapit oleh dua hari besar. Yang pertama tanggal 10 November, Hari Pahlawan Nasional. Oleh karena itu kita doakan para pahlawan kita jadilah pembela bangsa yang apabila mati syahid yang akan dikaruniai oleh Allah surga. Yang kedua, tanggal 12 hari Sabtu besok adalah Hari Kesehatan Nasional. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat muslim jaga kesehatan kita, sehat fisiknya dan sehat rohaninya. Di dalam hadis, riwayat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2664, Nabi bersabda, ngan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa habilal ilallah minal mu'minid dha'ifi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat mayoritas mudah-mudahan bisa diberikan kekuatan, baik kekuatan iman, istiqomah dalam ibadah, dan diberikan kehidupan yang barokah, umurnya barokah, rezekinya barokah, dan keturunannya barokah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatuhu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamat salah, qad qamat salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sofnya diluruskan yang rapat. Sawu sufufakum fainatas batas sufufi min tamami sholah. Tarosul wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an akhwa. Sanukri'uka fala tansa illa masya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Walu yassiruka lil yusra fadzakir inna fa'azi zikra. Sayadzakaru ma yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum.